Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Tentunya kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, bukan? Sekalipun belajar di rumah, tetap patuhi protokol kesehatan, jaga pola makannya, jaga kebersihannya, tetap cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir, jauhi kerumunan, kemudian tetap di rumah saja ya. Anak-anakku yang saya banggakan, sekalipun dalam situasi yang masih pandemi seperti saat ini dan anak-anak masih harus tetap belajar sekalipun di rumah, maka mulai tahun pelajaran 2021-2022 MTSN 18 Jombang menghadirkan sebuah aplikasi untuk anak-anak dalam memudahkan melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring atau online, yaitu dengan menggunakan aplikasi e-learning madrasah. E-learning madrasah kali ini akan dijadikan media pembelajaran secara daring dan bisa diakses dengan HP, Android, PC, maupun laptop. Tentunya harus ada paket data atau jaringan internetnya. Adapun bagaimana cara mengaksesnya bagi siswa, bagaimana cara menggunakannya bagi siswa terkait dengan pembelajaran, maka ikuti video tutorial berikut dengan baik-baik, dengan seksama, agar supaya nanti anak-anak bisa menggunakan e-learning tanpa kendala dan lancar. Baik anak-anak, pertama kali silakan anak-anak membuka browser ya. Baik bisa menggunakan Google Chrome, Mozilla Firefox atau browser lainnya. Kemudian ketikkan alamat e-learning. Langsung saja kita praktekkan ya anak-anak. Klik Google Chrome, kita menggunakan Google Chrome, kemudian ketikkan alamat e-learning.mtsn18jombang.sch.id, kemudian enter. Nah, ini adalah tampilan depan e-learning MTSN 18 Jombang. Agar supaya anak-anak bisa melihat e-learning isinya apa, kemudian bagaimana cara melihat tugas, bagaimana cara melihat materi, maka untuk mengaksesnya anak-anak membutuhkan username dan password. Nah, terkait dengan username dan password, nanti anak-anak akan memperoleh username dan password dari wali kelas masing-masing. Setelah anak-anak memperoleh username dan password, silakan anak-anak masukkan, ketikkan username, kemudian ketikkan passwordnya. Jadi jangan sampai salah ya. Pastikan bahwa username dan password yang anak-anak ketikkan adalah benar. Kalau nanti ada kesalahan satu huruf saja, maka anak-anak akan gagal login. Baik, username sudah kita ketikkan, passwordnya sudah, kemudian klik login e-learning. Nah, ini adalah tampilan utama halaman e-learning madrasah, e-learning anak-anak. Kemudian kita, kalau ada seperti ini, kita lewati, klik lewati. Nah, selanjutnya ini ada beberapa menu anak-anak, ada forum madrasah, ada kelas online, ada notifikasi, ada kalender, ada tugas. Nah, ini ada logout. Nah, terkait dengan profil anak-anak, ini bisa diklik. Ini adalah profil anak-anak. Nah, ini nanti ada foto anak-anak ya. Anak-anak bisa memasang fotonya sendiri-sendiri. Klik profil ya. Kemudian ini pilih file, kemudian pilih foto. Nah, di mana anak menyimpan
fotonya, kemudian simpan. Nah, seperti itu. Jadi ini ada menu forum. Forum madrasah ini terkait dengan obrolan atau informasi yang diposting atau diupload oleh madrasah. Jadi kalau nanti ada pengumuman terkait dengan ujian atau informasi apapun tentang madrasah, anak-anak nanti ketika mengklik tombol forum madrasah, maka nanti ada informasi yang bisa anak-anak baca. Nah, forum madrasah ini bisa dilihat oleh semua warga madrasah, baik guru maupun siswa. Kemudian kelas online ini menu yang paling utama yang anak-anak harus pahami, karena dari kelas online ini nanti anak-anak akan belajar dan melihat tugas, melihat materi, dan juga mengerjakan ujian, baik ulangan harian, PTS maupun PAT. Ya, kalau notifikasi ini adalah riwayat, ya, riwayat di mana dalam waktu tertentu siapa saja yang sudah login, siapa saja yang barusan masuk ke e-learning di sini akan nampak. Kalau kalender, terkait dengan kalender, ya, pendidikan, karena ini masih kosong, belum diisi, ya. Kemudian untuk tugas kelas, nah, ini tugas yang nantinya akan diberikan oleh Bapak Ibu guru terkait dengan matpel yang anak-anak ikuti. Baik anak-anak, coba kita kupas terkait dengan kelas online, karena ini yang paling utama, yang paling pokok, anak-anak harus paham. Kita klik kelas online. Kelas online ini adalah berisikan semua mata pelajaran yang anak-anak ikuti. Misalnya ini ada bahasa Indonesia. Kenapa baru satu? Ya, karena yang digabungkan baru satu matpel. Nanti kalau semua guru sudah menggabungkan anak-anak, misalnya ada 15 matpel, maka nanti akan tampil sebanyak 15 matpel. Nah, sebagai simulasi, sebagai video tutorial, kali ini saya akan mencontohkan untuk kelas online mata pelajaran bahasa Indonesia. Kita klik bahasa Indonesia. Nah, nanti anak-anak akan dibawa ke kelas online mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, ada apa saja materinya, di mana, kemudian ada tugas apa, ada ujian tulis apa, anak-anak bisa melihat di menu-menu ini. Nah, kemudian terkait dengan materi, anak-anak bisa melihat di standar kompetensi. Nah, ini ada KI, ada KD yang terkait dengan materi bahasa Indonesia, ya. Kemudian terkait dengan KKM, kriteria ketuntasan minimal bahasa Indonesia ini, KKM-nya berapa sih? Nah, KKM-nya adalah 79. Nah, ini terkait dengan KKM. Kemudian ada RPP, kemudian ada bahan ajar. Nah, terkait dengan bahan ajar ini anak-anak harus membaca, harus menayangkan jika itu sebuah video. Seperti ini contoh bahasa Indonesia, ya. Simak baik-baik video berikut, lalu kerjakan tugas yang ada di KI 3, yaitu upload sebuah gambar atau foto yang menggambarkan tentang objek sekolah atau tempat wisata yang ada di daerahmu. Nah, ini adalah video anak-anak, dan anak-anak bisa memutarnya. Bagaimana caranya? Klik buka video materi. Yang sedang atau menggambarkan objek seperti benda. Ya, dari video itu anak-anak bisa mencermati, melihat, kemudian dibaca tugasnya apa. Ini ada materi kedua, bisa dilihat juga dan bisa di-download. Kalau ingin download, klik tombol download. Nah, maka materinya bisa di-download. Kemudian bisa dibuka. Ini materi.
Anak-anak bisa membacanya secara langsung di sini. Nah, jadi ada di menu bahan ajar. Jadi terkait dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, misalnya hari ini anak-anak mata pelajarannya bahasa Indonesia. Nah, terkait dengan tugas, berhubung kebetulan untuk mata pelajaran bahasa Indonesia ini ada tugas yang harus anak-anak kerjakan, maka anak-anak bisa melihat di menu tugas KI 3. Nah, ini ada tugas. Nah, dibaca terkait dengan video materi yang sudah anak-anak lihat, maka tugas anak-anak adalah mengupload sebuah gambar atau foto yang menggambarkan tentang objek sekolah atau tempat wisata yang ada di daerahmu. Nah, ini ada tombol upload. Nah, ada tombol upload. Kita bahas satu-satu dulu ya, nanti kita coba praktekkan cara uploadnya. Kemudian ini terkait tugas yang harus di store, yang harus dikirim. Kemudian ada tugas lagi yang terkait dengan ulangan harian. Ini ada di menu CBT. Nah, ini ada ulangan harian ke-1 untuk KD 3.1. Nah, caranya mengerjakan adalah klik tombol ngerjakan. Jadi saya ulangi anak-anak, untuk melihat tugas matpel ya, anak-anak bisa melihat melalui dua menu ini. Ada menu tugas kelas, tugasnya kalau terkait dengan ulangan ada di CBT. Kalau terkait dengan file atau foto itu yang harus dikirim ya, yang harus dikirim ada di menu tugas pengetahuan ya. Jadi bisa diakses bisa dilihat di menu tugas kelas. Kalau terkait dengan ujian ulangan, klik tugas ujian CBT. Kalau terkait dengan upload foto ada di tugas pengetahuan, atau bisa dilihat di sini. Nah, tugas KI 3 ada tugas CBT. Nah, karena berhubung tadi pada bahan ajar ada tugas yang harus diupload setelah melihat video, maka tugas yang harus diupload itu ada di KI 3. Nah, ini kalau terkait dengan tugas tes tulis ada di CBT. Baik, kita praktekkan cara mengupload tugas yang terkait dengan dokumen atau foto yang harus kita kirim. Jadi anak-anak bisa melihat keterangan ini, tugas apa sih yang diberikan oleh guru matpel bahasa Indonesia untuk hari ini, yaitu tugasnya adalah mengupload sebuah foto atau gambar yang menggambarkan tentang objek sekolah atau tempat wisata. Coba kita praktekkan ya. Ini melalui menu ini ya. Bisa juga menu tugas pengetahuan, sama saja nanti arahnya ya. Buka, nah, sama seperti ini. Nah, kita pakai cara yang kedua ya. Kita buka matpelnya, kita buka tugasnya di KI 3, kemudian kita upload. Klik tombol upload. Jadi anak-anak silakan klik tombol upload. Kemudian pilih jenis pengiriman. Kalau berupa gambar, pilih tugas berupa gambar. Kemudian pilih file. Kemudian cari foto yang sudah anak-anak persiapkan. Kemudian open. Kemudian klik kirim tugas. Kita tunggu sampai muncul. Nah, seperti itu. Nah, sekarang yang tadi ada tulisan upload berubah menjadi terkirim. Berarti tugas anak-anak sudah tersampaikan ke guru matpel atau wali kelasnya. Nah, ini sudah selesai tugas yang pertama. Kemudian untuk tugas yang kedua, yaitu ulangan harian, anak-anak bisa membuka di menu CBT. Nah, di menu CBT ini adalah semua tes tulis, baik ulangan harian, PTS maupun PAT ya. Bagaimana caranya? Kita klik kerjakan. Nah, ini tampilan CBT-nya ya. Kemudian kita klik mulai ujian. Ini klik mulai ujian, klik lanjut mulai ujian.
Nah, kemudian kita jawab pertanyaannya. Kemudian selanjutnya kalau anak-anak masih ragu dengan jawabannya, silakan klik tombol ragu. Klik sebelumnya, kita cek dari awal, barangkali ada jawaban yang masih ragu. Kalau tidak ada, lanjut. Nah, kalau dirasa yakin anak-anak jawabannya sudah benar, silakan klik tombol selesai. Klik ya, akhiri ujian. Nah, ini anak-anak sudah selesai mengerjakan ulangan harian ya. Kemudian klik tombol kembali ke dalam kelas. Nah, jadi anak-anak untuk tugas kedua, yaitu ulangan harian, anak-anak sudah mengerjakan. Bagaimana kalau ingin mengerjakan lagi? Tidak bisa, karena anak sudah selesai ya. Jadi kembali ke kelas tadi. Jadi untuk bahasa Indonesia ada 2 tugas yang harus anak-anak kirim sesuai dengan permintaan guru mapel atau walasnya. Yang pertama ada tugas mengirim foto di menu tugas KI3. Nah, tadi sudah diupload dan dikirim. Tugas kedua ada di CBT, yaitu ulangan harian. Tadi juga sudah dikerjakan. Atau bisa lewat menu tugas ya. Jadi ada 2 langsung di sini, CBT KI3, atau langsung klik tugas. Nah, klik CBT, nah, klik tugas pengetahuan. Tugas pengetahuan. Nah, di CBT ini karena tadi sudah mengerjakan ya, nilainya sudah tampil. Nah, nilainya sudah ada. Kemudian pengetahuan tadi mengirimkan gambar tadi ya. Mengirimkan gambar yang sudah kita upload dan kita kirim. Nah, untuk nilainya nanti baru akan muncul ketika guru matpel memberikan nilai dan feedback. Nah, kalau nanti sudah dinilai oleh guru matpelnya, nanti nilainya akan muncul di sini. Jadi anak-anak bisa melihat nilainya setelah Bapak Ibu guru mengkoreksi dan memberikan nilai sekaligus catatannya. Jadi nanti ada di sini. Ya. Kemudian untuk CBT, nah, untuk melihat nilainya ada di sini tugas kelas CBT. Nah, ini skor nilainya. Nah, coba kita praktekkan. Misalnya sudah dinilai oleh guru matpelnya. Sudah dinilai oleh guru matpelnya. Jadi ada 2 tugas, yaitu KI3 terkait dengan pengiriman gambar. Kita ini masuk sebagai wali kelas atau guru matpel ya. Jadi untuk tugas yang anak-anak kirim tadi, ini saya masuk sebagai guru matpelnya, dan guru matpel sudah memberikan nilai untuk tugas yang anak-anak kirim. Maka selanjutnya anak-anak bisa melihat berapa sih nilai tugas yang saya kirim tadi, yang diberikan oleh guru matpelnya. Nah, kita lihat di menu tugas KI3. Nah, ini sudah muncul nilainya 100. Feedbacknya apa? Terima kasih sudah mengirim tugas dengan tepat waktu. Nah, seperti tadi ya. Jadi kalau
guru matpelnya sudah memberikan nilai dan feedbacknya, anak-anak bisa membaca berapa nilai yang diperoleh untuk anak-anak ya. Setelah tugasnya dilihat, dikoreksi oleh guru matpelnya, kemudian dikasih nilai, nanti anak-anak bisa melihat di sini. Selama nilainya masih kosong, feedbacknya masih kosong, berarti tugas anak-anak belum dikoreksi. Nah, terkait dengan CBT, ini sudah langsung muncul skornya ya, sudah otomatis muncul skornya. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak. Saya kira itu video tutorial terkait dengan e-learning untuk anak-anak. Silakan kalau tidak paham, videonya bisa diputar berulang-ulang agar supaya anak-anak lebih paham dan bisa lancar dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara daring. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira itu anak-anak. Selamat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan. Baik anak-anak, saya kira itu untuk video tutorialnya terkait dengan akses e-learning melalui laptop atau PC. Nah, setelah ini nanti ada video tutorial bagaimana cara mengakses e-learning dengan menggunakan HP Android. Baik, saya kira itu. Silakan anak diputar berulang-ulang agar supaya paham dan bisa melaksanakan pembelajaran daring dengan lancar. Baik anak-anak, untuk video tutorial yang kedua ini adalah bagaimana cara mengakses e-learning madrasah dengan menggunakan HP Android. Langsung saja kita buka Google Chrome, ketikkan alamat e-learning.mtsn18jombang.sch.id, maka akan tampil seperti ini, sama seperti waktu login di laptop. Kita masukkan username, kemudian kita masukkan password. Setelah itu kita login e-learning. Nah, tampilannya seperti ini, tampilan depannya anak-anak. Kemudian kita klik kelas online, kemudian matpel pada hari ini, yang diajar pada hari ini, misalkan bahasa Indonesia, kita klik, kemudian melihat kompetensi KI/KD. Kalau ingin kembali, klik buku, gambar buku, kemudian melihat KKM-nya berapa matpel ini, 79, kembali, kemudian lihat RPP, kemudian klik gambar buku, kemudian klik bahan ajar. Kebetulan untuk matpel bahasa Indonesia itu ada 2 bahan ajar. Kalau kita ingin menayangkan, memutarnya, klik buka video. Seperti ini. Selanjutnya ini ada juga file PDF materinya, bisa kita download, bisa kita buka. Nah, seperti ini, sama seperti pada saat mengakses e-learning di laptop atau PC. Kemudian kita kembali. Oh iya anak-anak, ini ada tombol absensi. Tombol absensi ini adalah digunakan untuk absen secara online. Jadi ketika anak-anak pertama kali masuk, baik menggunakan laptop maupun menggunakan HP Android, silakan anak absen dulu dengan cara klik absensi. Nah, seperti ini. Kalau sudah menekan tombol absensi, maka secara otomatis anak-anak sudah dinyatakan hadir dan mengikuti kegiatan pembelajaran secara online. Kita klik kembali buku. Nah, terkait dengan tugas
terkait dengan tugas upload maupun tugas ulangan harian, maka anak-anak sama seperti pada saat di PC atau laptop, kita klik tugas CBT untuk ulangan, langsung saja kita praktekkan. Kita klik kerjakan, kita klik mulai ujian, lanjut mulai ujian. Nah, kita pilih jawaban. Kemudian klik tombol selesai, ya akhiri ujian. Nah, ujian sudah selesai, kemudian kembali ke kelas. Kemudian klik gambar buku. Jadi untuk tugas pertama CBT yaitu ulangan harian, caranya seperti tadi, klik ujian CBT, kemudian klik kerjakan, kemudian nanti seperti tadi ada tombol mulai ujian, klik kemudian jawab pertanyaan, kemudian selesai, kemudian akan kembali ke menu seperti ini, kembali ke kelas, klik gambar buku. Nah, untuk mengerjakan tugas yang kedua yaitu upload foto atau upload gambar, ada di tugas KI 3. Nah, ini kita baca apa perintahnya terkait dengan tugas KI 3 terkait dengan video materi yang sudah anak-anak lihat. Maka tugas anak-anak adalah mengupload sebuah gambar atau foto yang menggambarkan tentang objek sekolah atau tempat wisata yang ada di daerahmu. Selanjutnya, anak-anak bisa ambil foto dengan cara klik tombol upload, kemudian pilih jenis pengiriman. Karena kita disuruh mengirim gambar atau foto, klik kirim tugas berupa dokumen atau video, kemudian pilih file, kemudian pilih galeri atau foto di mana anak menyimpan gambar fotonya. Misalnya saya ambil foto ini, kemudian kirim tugas. Tunggu hingga proses selesai. Tugas yang anak-anak kirim sudah terkirim. Jadi tadi masih ada tulisan upload, kemudian klik tombol upload, kemudian kirim file yang akan anak-anak upload, kemudian hasilnya seperti ini ya. Kemudian kembali klik buku. Jadi hampir sama anak, baik cara akses e-learning di PC, laptop dengan cara akses e-learning di HP Android. Jadi saya kira itu cara bagaimana mengakses e-learning menggunakan HP Android. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Indonesia adalah negara yang dianugerahi banyak kelebihan oleh Allah. Selain kekayaan alam yang berlimpah, negeri ini memiliki keragaman etnik dan budaya. Di Indonesia ini, setidaknya terdapat 17.504 pulau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MTSN 18 Jombang. MTS Negeri 18 Jombang berdiri pada tanggal 13 Mei 2018. Alhamdulillah, dalam kurun 2 tahun MTS kami mengalami perkembangan yang luar biasa. Ini berkat doa restu dan dukungan dari semua pihak, khususnya warga Kudu yang telah membantu membesarkan madrasah kami dengan menyekolahkan putra-putri mereka ke MTSN Kudu. Kami mengharapkan ke depan MTS Negeri Kudu bisa terus berkembang dan berkembang untuk menuju madrasah yang hebat bermartabat. Pamor, MTSN 18 Jombang siap menerima peserta didik baru. Laporan selesai. Lanjutkan. Siap, lanjutkan. MTSN 18